Belakangan ini media dipenuhi dengan berita-berita upaya-upaya untuk merangkul pihak-pihak yang kalah pada kontestasi politik 2024 lalu. Ya, tapi yang kita perhatikan di sini adalah upaya keras dari pihak Prabowo maupun dari pihak Jokowi untuk merangkul PDIP atau partai yang kemarin mengusung Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD. Ini menarik menurut saya. Kenapa mereka begitu getol dan mepet-mepet Ibu Mega agar mereka bisa memasukkan PDIP ke dalam koalisi pemerintahan yang akan memerintah Indonesia pada 20 Oktober 2024 sampai 20 Oktober 2029. Sebenarnya apa kepentingan dari Prabowo untuk merangkul partai-partai yang kalah, kemudian juga merangkul PDIP sebagai pemenang Pileg 2024? Yang pastinya Prabowo dengan alasan akan memakai pola-pola Jokowi pada 2019 lalu, yaitu merangkul semua partai dan menyisakan satu partai sebagai partai di luar kekuasaan, yaitu kalau saat itu adalah PKS. Nah, yang saya perhatikan di sini adalah kengototan dari pihak Prabowo untuk merangkul PDIP. Apakah Prabowo kurang percaya diri memerintah Indonesia pada 2004-2009 tanpa keikutsertaan PDIP pada koalisi pemerintahan mereka? Ya, bisa jadi iya, karena memang Prabowo sebenarnya tidak mau ada penghambat atau tidak mau ada kritikan-kritikan pedas terhadap pemerintahannya. Mungkin juga Prabowo juga belajar dari Jokowi pada saat 2019. Mungkin juga Prabowo juga belajar dari pemerintahan Soeharto, di mana pada saat itu pemerintahan bersifatnya monolitik dan semua dikendalikan oleh Soeharto sebagai penguasa tunggal dari rejim Orde Baru. Bisa jadi ini adalah platform yang akan dipakai oleh Prabowo. Mungkin cara-cara yang dilakukan dengan cara yang berbeda ya. Jadi tapi modusnya akan menjadi seperti itu. Maka jangan heran nanti selama 2024-2029 ini akan banyak sekali jargon-jargon politik tentang persatuan-persatuan. Tapi apa sebenarnya kepentingan di balik persatuan-persatuan itu? Kalau kita perhatikan dengan baik, ada ketua partai di kubu Prabowo ya tersandera masalah korupsi. Kita sebut saja Erlangga Hartarto yang kemarin juga sempat dipanggil kejaksaan, tapi setelah berpihak mencalonkan Gibran sebagai cawapres, akhirnya eh, penanganan kasus terhadap Erlangga Hartarto ini hilang begitu saja tanpa jejak. Menkominfo Budi Ari pernah mengatakan apabila koalisi Prabowo Gibran ini kalah, akan banyak yang masuk penjara. Saya yakin inilah yang menjadi salah satu alasan kuat kenapa kubu Prabowo itu berusaha merangkul PDIP. Karena bagaimanapun juga PDIP punya suara yang cukup besar di parlemen. Ya, meskipun kalau dilakukan pemungutan suara akan kalah. Tetapi koalisi PDIP dan masyarakat sipil itu bisa sangat mengganggu jalannya pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti kita ketahui bahwa pencalonan dari Gibran sebagai cawapres pada saat itu juga sudah bermasalah dari hulu, yaitu ketika Gibran lewat PMK 90 bisa maju dalam kontestasi politik 2024. Nah, inilah yang mungkin dikhawatirkan oleh Prabowo. Gangguan-gangguan ini mungkin tidak akan mengganggu secara langsung, tapi berisiknya bisa jadi akan menjadi suatu gerakan yang lebih luas untuk mendiskreditkan pemerintahan Prabowo. Prabowo perlu legitimasi dalam pemerintahannya, ya, karena dia tidak yakin bahwa dia bisa menjalankan program-programnya dengan baik. Nah, yang kedua adalah kepentingan jangka panjang, di mana Prabowo Gibran ini akan menjadi calon terkuat juga pada pemilu 2029 karena mereka adalah incumbent. Nah, dengan merangkul partai-partai yang ada sekarang menjadi satu payung atau satu atap akan memudahkan atau melancarkan
kemenangan Prabowo Gibran pada 2029-2034. Jadi ada kepentingan jangka menengah dan jangka panjang yang menjadi agenda dari kubu Prabowo. Demikian juga ada agenda juga dari kubu dari Presiden Jokowi, yaitu untuk mengantar anaknya yang saat ini menjadi wapres. Bukan tidak mungkin dia akan menjadi capres pada 2029. Ya, kita nggak tahu reaksi masyarakat sipil seperti apa. Yang jelas kemungkinan itu pasti ada. Karena sudah terbukti bahwa Gibran bisa terpilih dan maju sebagai cawapres itu juga lewat rekayasa tangan-tangan yang tidak kelihatan dari pihak Jokowi. Itu adalah suatu fakta yang tidak bisa kita tolak atau kita bantah. Semua juga orang sudah tahu tidak mungkin Hakim MK pada saat itu yang diketuai oleh ipar Jokowi tidak meloloskan kepentingan kakak iparnya yang tak lain adalah Presiden Republik Indonesia. Kembali pada soal Prabowo tadi ya, kenapa dia begitu kental merangkul PDIP dalam hal ini sebagai partai pemenang untuk legislatif. Ya pastinya Prabowo, sekali lagi saya bisa mengatakan bahwa Prabowo tidak percaya diri saya bisa mengatakan bahwa Prabowo saat ini tidak percaya diri atas kemenangannya. Karena sebenarnya kemenangannya itu bukan dari hasil usahanya sendiri, tapi adanya campur tangan dari incumbent atau Presiden Jokowi, di mana anak dari Presiden Jokowi adalah wakil presiden dari Prabowo. Tanpa itu saya yakin Prabowo tidak akan bisa memenangkan Pilpres pada 2024. Ya, mungkin ada kegamangan dalam hati Prabowo juga, ya. Karena dia tahu juga bahwa tanpa campur tangan dari mantan kader PDIP ini, Prabowo tidak akan bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya makanya nggak heran segala upaya dilakukan. Salah satunya adalah rencana membentuk Presiden Club di mana anggotanya adalah mantan-mantan presiden yang saat ini masih hidup, yaitu SBY, Megawati, dan Prabowo sendiri. Ini adalah langkah catur yang dilakukan oleh kubu Prabowo. Bagaimana merangkul Ibu Megawati, mantan Presiden Republik Indonesia, dalam rangkulan Prabowo. Ya, tentunya Ibu Megawati juga tidak akan serta-merta mengiyakan ini karena beliau sangat paham bagaimana Prabowo bisa menang ini karena adanya cawe-cawe atau pelanggaran konstitusi dari Presiden Jokowi. Di mana faktor Jokowi lah yang bisa menangkan Prabowo, bukan karena kemampuan Prabowo sendiri. Karena terbukti pada Pileg, partai dari Prabowo yaitu Gerindra menempati urutan ketiga setelah Golkar. Nah, ini yang menarik karena terlihat sekali bahwa sebagai pemenang Pilpres, Prabowo itu tidak legitimit sebenarnya, karena suara partainya juga tidak besar. Bisa jadi suatu saat dia akan dikhianati juga oleh Golkar atau partai-partai yang lain. Nah, kalau seperti itu ya pasti sangat rentan pemerintahan Prabowo. Tapi ya lepas dari itu semua, sebenarnya dari upaya-upaya Prabowo untuk merangkul semua peserta yang kalah dalam Pilpres 2024 kemarin itu tidak memberikan apa-apa kepada rakyat, karena rakyat sendiri juga bukannya lebih baik tingkat kehidupannya setelah Pilpres ini, tapi justru akan mendapatkan beban baru, yaitu tarif-tarif yang baru, seperti naiknya tarif listrik, demikian juga BBM juga kabarnya akan naik, lalu juga harga beras pun HET-nya juga tidak turun. Nah, apalagi sekarang terdengar juga bahwa uang kuliah untuk mahasiswa juga naik. Nah, lalu masyarakat atau rakyat dapat apa dari kemenangan Prabowo ini kalau akhirnya masyarakat atau rakyat itu harus menanggung beban pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara untuk menyelenggarkan pemilu yang lalu yang kabarnya sampai 400 triliun. Nah, kalau pemerintah bisa berpesta pora dengan menggunakan anggaran negara, justru sekarang ini rakyat yang harus membayar dengan segala kenaikan tarif yang akan diberlakukan.